Ini adalah soal untuk mencari berapa gaya yang ditransfer akibat getaran. Jadi ceritanya ada di sebuah batang ditumpuk dengan tumpuan pin, kemudian di sini dikasih gaya eksitasi berupa Ft, yaitu fungsi sinus F0 sin omega t. Gerak ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa gaya yang ditransfer di sini. Ft, gaya yang diterima oleh lantai itu berapa dengan eksitasi ini di sini. Ini ada pegas K dan damper C, kemudian jaraknya ini A, dari sini ke sini ke posisi pegasnya A, kemudian dari sini ke sini adalah B dan panjang batangnya adalah L. Di berapa kalau ini kita getarkan dengan frekuensi tertentu dan amplitude tertentu gini, berapa gaya yang diterima oleh lantai. Nah, itu ceritanya. Nah, kenapa kita terkadang tertarik untuk mengetahui gaya yang terjadi atau yang diterima oleh lantai? Karena ini merupakan gaya dinamik karena berosilasi, bergetar. Nah, gaya dinamik itu memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, dia menyebabkan kegagalan material karena adanya fatigue atau kelelahan, karena dia menerima beban berulang-ulang, bersiklus, maka dia mengalami fatigue, bisa mengalami retak, mengalami perpanjangan, dan akhirnya patah. Itu yang kemungkinan yang pertama akibat beban dinamik. Yang kedua, itu meskipun gaya yang diterima pada lantai ini tidak besar, tetapi itu akan mengganggu kenyamanan. Contohnya kalau kita berada di dekat mesin yang getarannya tinggi, itu akan menyebabkan kita ikut bergetar dan menyebabkan ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa timbul suara yang menyebabkan kita terganggu dengan suara tersebut. Jadi dengan adanya beban dinamik ini, itu yang pertama bisa fatigue, yang kedua bisa mengganggu kenyamanan. Nah, kalau beban statik bedanya dengan dinamik adalah kalau statik itu bisa mengakibatkan komponen patah maupun bengkok. Ini lebih terlihat jelas kalau ini patah maupun bengkok. Nah, kalau dinamik dia bisa patah juga karena akibat fatigue dan juga bisa mengganggu kenyamanan orang. Yang kita ingin tahu adalah berapa gaya yang ditransfer di sini. Nah, jadi sini simpelnya ceritanya. Jadi ada sebuah batang, ini diabaikan masanya, berat dan masanya diabaikan. Kemudian ada massa M di sini. Ada massa M. Kemudian digetarkan ke arah vertikal, yaitu sebesar F0 sin omega t. Ini kondisi seimbangnya, kondisi lurus adalah kondisi seimbangnya, dia bergerak ini. Nah, kemudian akibat adanya getaran eksitasi ini menyebabkan ketika dikasih gaya naik turun, maka dia akan bergetar. Dia akan bergetar gini. Nah, getaran yang timbul dalam hal ini dinyatakan dengan koordinat theta, sudutnya. Sudutnya itu akan sebesar ini, yaitu amplitude tetanya kalikan sin omega t min pi. Berarti ada beda fasa antara gaya eksitasi dengan respon getarannya, akan ada beda fasanya. Nah, kemudian apa yang terjadi di bawahnya ini? Dua ini juga ada akibatnya, ada gaya yang terjadi pada lantai, yaitu disebabkan karena dua hal, yaitu gaya pegat dan gaya damper. Sehingga Ft dalam ini gaya yang diterima oleh lantai itu adalah Ka theta ditambah dengan Cb theta. Ini adalah gaya pada pegas di sini, dan ini adalah gaya karena dampernya. Dari mana rumus ini kita dapat, kita boleh nanti kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, selain itu merupakan akibat gaya pegas dan damper, ini juga kita bisa rumuskan sebagai fungsi sinus, karena inputnya sinus, kemudian getarannya nanti juga akan sinus, maka yang respon di sini juga sinus, yaitu bisa kita modelkan secara matematik, yaitu Ft sin omega t min beta. Karena ada pegas dan damper, maka gaya yang diterima oleh lantai itu akan memiliki beda fasa terhadap simpangan maupun terhadap gayanya. Nah, ini yang kita cari. Oh, ini Ft nya yang kita cari. Nah, bagaimana tahapannya? Kita sudah tahu yang kita tahu ini, bisa
atau bentuk modelnya ini sudah diketahui, misalkan kemudian ini adalah reaksinya, getarannya, respon getarannya, ini adalah respon gayanya pada lantai. Nah, sedangkan kita akan mencari persamaannya ini dengan gaya pada pegas dan damper. Jadi seperti ini kita mencari gaya pada pegas dan damper. Ini posisi dia bergerak ke atas, maka dia ditarik oleh gaya pegas dan gaya damper. Gaya pegas adalah K kalikan delta, deltanya berarti ini, karena posisi bang ini tarik ke atas berarti deltanya ini K kalikan delta 1. Sedangkan yang damper ini kan dampernya, pegas damper, dengan dampernya itu akan memiliki delta sebesar delta 2 dari datar ini menuju ke sini. Posisinya masih bergerak ke atas, sehingga dia ketarik ke bawah juga dengan C kalikan delta 2 dot. Nah, sekarang kita harus rubah delta ini menjadi fungsi theta karena kita menyatakan ke dalam theta gerakannya. Ya, kalau ini kita nyatakan dengan theta, kita gunakan aturan sinus. Ini segitiganya kita pilih di sini. Ini tetanya. Ini adalah delta 1 dan ini adalah A dari pusat ke posisi pegasnya A. Ini. Nah, dari sini kita bisa gunakan sinus. Sinus theta adalah delta 1 dibagi dengan A, sehingga delta 1-nya adalah A kalikan sinus theta. Nah, ketika getarannya itu simpangannya sedikit, itu kita bisa asumsikan tetanya itu mendekati 0, maka sin tetanya itu akan sama dengan theta, sehingga delta 1 itu adalah A kalikan theta. Begitu juga dengan yang ini, delta 2-nya, ini panjangnya B, berarti delta 2 itu sama dengan B kalikan theta. Nah, karena kita butuh delta 2 dot, berarti ini kita turunkan, berarti menjadi B theta dot. Nah, ini kita substitusi ke sini, sehingga gaya pegasnya menjadi K kali delta 1-nya ini, KA kalikan theta, kemudian delta 2-nya itu diganti dengan delta 2 dot, kita ganti dengan B theta dot, yaitu C B theta dot. Nah, ini adalah yang kita cari, dua ini, sehingga muncul persamaan bahwa gaya pada pegas itu sama dengan gaya pada lantai itu sama dengan gaya pada pegas ditambah dengan gaya pada damper. Ya. Jadi ini tambah ini berarti gaya pada lantai itu adalah KA theta ditambah dengan CB theta dot sama. Nah, nanti kita ini yang kita bahas belakangan, yang penting kita fokus ke FT-nya dulu ini. Nah, kita tahu dua persamaan FT, kita gabungkan, berarti ini kita 3 persamaan 3 ini kita masukkan ke persamaan 2, hingga FT sin omega T dikurangi beta sama dengan KA theta tambah CB kalikan theta dot. Nah, theta kita sudah tahu persamaannya, yaitu kita modelkan dengan amplitude theta sin omega T min Pi. Hingga kita tinggal substitusi, kita turunkan dulu satu kali, ini tetanya adalah amplitudenya sin omega T min Pi, turunkan satu kali menjadi omega amplitude cos omega T min Pi. Ini kita jadikan sinus menjadi sinus omega T min Pi plus 90 derajat. Kita turunkan sekali lagi karena kita nanti butuh, kita double dot berarti min omega kuadrat amplitude sin omega T min Pi. Ini kita turunkan sekali, sin cos adalah turunannya min sin. Cos diturunkan menjadi min sin. Kalau ini kita butuh sinusnya karena nanti untuk menggambar diagram fasornya. Nah, ini persamaan 4, theta theta dot dan theta double dot kita substitusi ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi ini Ft sin omega T min beta sama dengan K A kalikan theta ini tambah CB kalikan theta dot ini. Nah, dari sini kita bisa gambarkan diagram fasornya. Ini diagram fasornya kita tulis lagi persamaannya. Jadi ini kita gambarkan yang biru ini adalah sudut omega T. Kemudian ini adalah omega T min beta, kita gambarkan sudut beta sembarangan aja nggak apa. Ini panjangnya adalah Ft. Nah, Ft sinus omega T ini min beta. Itu sama dengan kita gambarkan sudut omega T min P. Ini P-nya ini, omega T min P adalah yang sudut ini adalah sebesar K kalikan A kalikan amplitudenya ditambah dengan CB omega amplitude sudutnya adalah yang ini ditambah 90 derajat sehingga dia siku. Nah, dari sini kita bisa gunakan Pythagoras bahwa Ft kuadrat itu sama dengan KA
amplitudo kuadrat tambah CB omega amplitudo sudut kuadrat, sehingga kita bisa ketahui bahwa FT amplitudo gaya pada lantai itu sama dengan amplitudo sudut kalikan KA kuadrat tambah CB omega kuadrat. Nah, K kita tahu, A kita bisa tahu, CB omega adalah frekuensi eksitasi. Ini kita bisa tahu. Nah, yang belum adalah berapa amplitudo sudutnya. Nah, ini yang kita perlu cari tahu. Nah, bagaimana untuk mencari tahu amplitudo sudut ini? Ya, kita harus cari tahu persamaan gerak dari sudutnya. Untuk mengetahui persamaan gerak, ya kita harus ambil sigma momen di titik 0 ini, titik 0 sama dengan 0. Kita gunakan ukuran pertama. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ini adalah KA. Karena kita mau mengambil sigma momen di titik 0 ini, berarti kita harus cari jarak-jarak tiap gaya. Ada beberapa gaya. Yang pertama adalah gaya dari gaya luar, yaitu Ft, F0 sin omega T. Karena kita nanti mencari momen, berarti kita cari ini tegak lurusnya, sehingga adalah Ft cos theta, yang biru ini. Kemudian ada lagi gaya pegas. Kita di sana ada gaya pegas dan gaya damper. Ini kita sudah bahas. Besarnya adalah Ka theta dan gaya dampernya adalah Cb theta dot. Nah, kita cari tegak lurusnya supaya nanti bisa ketemu momen dengan benar. Ini theta, berarti yang ini itu adalah Ka theta cos theta, dan ini adalah Cb theta dot cos theta. Nah, ketika tetanya itu sangat kecil, berarti cos theta adalah 1, sehingga ini menjadi Ka theta. Yang ini menjadi Ka theta karena cos theta 1, yang ini menjadi Cb theta. Sehingga gaya yang biru ini adalah Ka theta, yang biru yang ini adalah Cb theta dot. Ada 1, 2, 3 gaya. Satu lagi yang belum adalah inersia. Inersianya adalah berlawanan dengan arah geraknya. Ketika dia bergerak ke atas, berarti inersianya ke bawah, arah tangensial ini. M kalikan A. Nah, A-nya itu adalah percepatan dalam arah tangensial. Kita harus ingat gerakan memutar, yaitu ada busur jarak sama dengan R kalikan theta. R adalah radiusnya, theta adalah sudut dalam radian. Kalau S kita turunkan terhadap T menjadi V, ini kita turunkan adalah R theta dot. Kita turunkan lagi, A dalam arah tangensial adalah R kalikan theta double dot. Nah, ini kita bawa ke sini, sehingga M kalikan A-nya adalah L theta double dot, karena R-nya itu adalah L. Ini L. Nah, berarti kita sudah punya gaya-gaya yang sudah tegak lurus, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Ini kita cari momen di titik 0-nya. Berarti yang searah jarum jam adalah misalkan positif. Berarti yang berlawanan adalah negatif. Berarti yang positif itu adalah, berarti yang ini dikalikan lengannya ditambah dengan ini kalikan lengannya ditambah dengan ini kalikan lengannya, itu sama dengan Ft cos theta kalikan lengan. Nah, ketika tetanya tadi 0, cosnya kan tetanya sangat kecil, cos theta sama dengan 1, berarti yang ini itu sama dengan Ft juga. Nah, sehingga ini samanya menjadi ini. Jadi ml theta double dot kalikan L, ini kalikan L ditambah dengan Cb theta dot kalikan B ditambah dengan Ka theta dikalikan dengan A sama dengan Ft kalikan L. Nah, kita rapikan lagi. Kemudian kita substitusi lagi yang persamaan ini tadi ke dalam persamaan geraknya ini. Sehingga menjadi ini. Kita gunakan diagram fasor lagi. Seperti ini hasilnya. Jadi panjangnya ini adalah Ka kuadrat theta. Bisa dicek sendiri ya ini ya. Ketika kita sudah substitusinya theta dot, theta double dot, dan tetanya di persamaan ini, kita gambar diagram fasornya. Mulai dari sini LF0 sudutnya adalah omega T, itu sama dengan Ka kuadrat amplitudo, sudutnya adalah omega T min Pi, ini adalah Pi nya, ditambah dengan Cb omega
amplitudo plus 90 derajat ini, kemudian dikurangi ml kuadrat omega kuadrat, sehingga kita bisa gunakan Pythagoras bahwa panjangnya ini itu adalah KA kuadrat amplitudo theta dikurangi dengan ml kuadrat omega kuadrat amplitudonya. Yang kita gunakan Pythagoras nih, ml kuadrat sama dengan KA kuadrat theta dikurangi dengan ini tambah dengan ini kuadrat. Jadi ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat, sehingga kita bisa ketemu amplitudo tetanya seperti ini. Nah, ketika kita tahu amplitudo tetanya, kita tinggal substitusi ke persamaan sebelumnya yang kita temukan tadi, yang persamaan 5. Ini. Kita terus lagi di sini. Jadi yang amplitudo ini kita masukkan ke sini sehingga persamaan menjadi ini. Sehingga Ft sama dengan LF0 akar KA kuadrat tambah CB omega kuadrat dibagi dengan akar KA kuadrat dikurangi ml kuadrat omega kuadrat tambah CB kuadrat omega kuadrat. Nah, kalau ingin perbandingan antara Ft dan F0, ini adalah amplitudo gaya pada lantai, ini adalah amplitudo gaya eksitasi. Sama dengan tinggal pindah ke sini. Oke, sudah ketemu rumusnya. Sekarang kita coba dengan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace kita mulai dengan persamaan 1, itu yang persamaan geraknya, persamaan 1 yang tadi di atas itu ya, yang menggunakan sigma momen sama dengan 0 itu ketemu. Kita terus lagi di sini, kemudian kita transformasi Laplace dengan semua kondisi awalnya adalah 0, sehingga menjadi amplitudo theta dalam domain S ml kuadrat S kuadrat CB kuadrat S tambah KA kuadrat sama dengan LF0S. Kita buat output per inputnya adalah amplitudo theta, kemudian inputnya adalah amplitudo gaya dalam domain S, berarti L dibagi dengan ml kuadrat S kuadrat tambah CB kuadrat S tambah KA kuadrat. Pindah ke sini sama 8. Nah, kemudian ini kita sudah tahu, kita lanjutkan dari persamaan 2 tadi ya, Ft KA theta tambah CB theta dot, itu adalah Ft nya. Ini kita lapaskan, berarti Ft dalam kurung S adalah KA tambah CB S dalam kurung theta S. Nah, kita sudah tahu Ft nya, kita substitusi tadi, kita sudah tahu theta nya, amplitudo theta, kita substitusi ke sini, yang jadi Fts sama dengan ini ya, ini itu dari persamaan ini Fs kalikan L dibagi dengan bla 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 ini, sehingga jadi seperti ini. Tetap Ka plus Cbs ini adalah yang amplitudo tetanya, kemudian ini kita ganti output per inputnya jadi seperti ini. Nah, kita simbolkan dengan GS, transfer fungsinya adalah ini. Kemudian kita substitusi karena kondisi awalnya adalah 0, berarti S nya itu adalah I omega sama dengan ini LKA CB kalikan S nya I omega dibagi dengan ml kuadrat I omega kuadrat tambah CB kuadrat I omega tambah KA kuadrat. Sehingga menjadi ini adalah yang realnya, ini adalah yang imajiner. Ini menjadi min ml kuadrat omega kuadrat tambah CB kuadrat omega I plus KA kuadrat. Kita kumpulkan mana yang real dan mana imajiner. Ini real, ini imajiner, ini real, ini imajiner. Sehingga amplitudonya itu output per input perbandingannya dari gaya yang diterima oleh lantai dibanding dengan gaya eksitasinya, berarti di kuadrat kemudian di akar, jadi L kuadrat ini kuadratkan KA kuadrat tambah real ditambah dengan imajiner kuadrat juga sama, realnya itu adalah ini KA kuadrat dikurangi ml kuadrat omega kuadrat dikuadratkan tambah dengan ini yang ini CB kuadrat omega dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi seperti ini, L akar KA kuadrat tambah CB omega kuadrat dibagi dengan akar KA kuadrat min ml kuadrat omega kuadrat tambah CB kuadrat omega kuadrat. Nah, ini kalau kita cek sama dengan yang ini, memang lebih cepat ya menggunakan transformasi Laplace. Nah, silakan
Kita bisa dipilih salah satu, bisa menggunakan transformasi Laplace maupun dengan menggunakan diagram Fasor. Dengan diagram Fasor memang lebih lama, tetapi secara langkah-langkahnya mudah dipahami. Kalau ini kan harus menghafal I omega, terutama yang dari I omega ini, bahwa S itu sama dengan I kalikan omega ketika kondisi awalnya adalah 0. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.